Halo semuanya. Ups. Selamat datang di Fortune Star 2222 sama gue Lucky yang siap bacain energi hari ini. Gue gak tau kenapa muka gue terang banget, tapi ya sutra lah ya. Seperti biasa gue mau terima kasih segala waktu, perhatian sama likes, komen, dan share-nya ya. It's everything loh. Dan gue mau bilang kalau beberapa hari ini gue akan mengurangi konten yang gue biasa bikin karena modar karena juga ada banyak yang harus gue lakukan juga ya. Waktu gue nggak cukup untuk semuanya, termasuk energi dan fokus gue sendiri juga jadi berantakan banget, padahal order numpuk. Oke. Jadi mohon mengerti. Mungkin akhir-akhir ini gue cuma bisa masang beberapa kayak energi hari ini gitu-gitu aja ya. Gue belum bisa fokus untuk persodiak ya. Oke, lanjut langsung. Tema reading energi hari ini dari Wisdom of the Oracle ya. Kita dapat why does the sun go on shining. Kita diminta untuk berpikir ya, berstrategi, menganalisa lebih tepatnya, bikin semacam plan atau apa gitu ya. Yang jelas ini juga mengasih tahu kalau tidak ada unsur apapun di balik apa yang ada. Nggak usah jauh-jauh mikir sampai ke ujung dunia gitu, sampai ke ujung belahan dunia mana gitu ya, nggak perlu, karena tidak ada arti lebih dari apa yang sudah ada gitu. Jadi bikin plan, strategi apapun, atau kalau perlu menganalisa silahkan, tapi hanya untuk bikin plan gitu, untuk apa yang terbaik buat kita dari segala yang memang hadir. Tidak perlu berpikir jauh lebih ke dalam karena tidak ada informasi lebih lanjut untuk itu yang lebih dari sudah jelas ada di depan kita. Kalau mikirin pasti ada bilang balik batu, ada ini. Begitu yang kita lihat itu yang ada gitu. Jadi jangan berpersepsi macam-macam. Kalau mau analisa bagaimana ke depannya gitu maksudnya. Analisa planning, strategi berdasarkan info yang terlihat nyata ada di depan kita. Nggak perlu kita melihat yang tidak terlihat gitu. Kedua, kita dapat imagine. Jadi dalam membangun plan, strategi atau analisa apapun itu, ada baiknya berangkat juga dari apa yang ingin kita buat, apa yang ingin arahnya, fokus kita tuh kemana sih gitu ya. Karena fokus itu adalah niat ya. Fokus itu adalah niat. Kalau fokusnya adalah diri kita gitu ya. Kalau fokusnya adalah diri kita adalah bagaimana umpamanya kita setahun lagi ke depan kita mau seperti apa. Kalau fokusnya adalah anak-anak kita ya, contoh aja. Dan ini gue cuman berimajinasi ya. Seperti halnya imagine. Gue cuma berimajinasi. Kalau fokusnya adalah anak-anak kita mau seperti apa di tahun ke depan dan apa yang bisa kita lakukan untuk itu gitu. Dan berdasarkan apa? Berdasarkan semua fakta yang ada tanpa harus melihat lebih jauh gitu. Yang terlihat nyata gitu. Terus biasanya gitu, kalau kita fokusnya ke orang lain bukan ke diri kita ya, karena yang pertama adalah diri kita. Apapun yang kita mau lakukan terhadap orang lain pun, yang berguna buat orang lain pun, kalau kita nggak pasang diri kita di sebelumnya, maksudnya di awalnya adalah diri kita ya, artinya kita
menomorduakan diri kita, yang kemudian kualitas dari apapun yang kita berikan kepada siapapun yang memang berhak mendapatkan, benar nggak? Apapun yang kita akan berikan ya gitu terhadap apapun siapapun yang fokusnya itu adalah kualitasnya tidak sebaik apalagi tidak sebaik kalau kita memfokuskan pada diri kita sendiri, karena di saat kita energi kita sudah maksimal gitu, kalau kita ini sendiri sudah maksimal, apapun yang kita keluarkan, energi apapun yang kita keluarkan adalah maksimal gitu. Tapi kalau kita fokusnya kepada orang lain, siapapun itu, ya, energi kita sendiri belum tentu maksimal. Jadi suatu pemaksaan diri untuk mencapai apapun yang idealnya kita terhadap targetnya kita sendiri. Jelas nggak sih gue ngomong? Kadang-kadang ya gue suka ragu sama bagaimana gue berkomunikasi gitu. Wajar dong ya. Terus kita dapat to be fair. To be fair, energi Libra kita masih dinyumunin Libra ya. Energinya 2 minggu, sama seperti Purnama, energinya juga 2 minggu, jadi 28 hari ya. Kayak to be fair. Jadi kita juga harus balance dengan energi kita sendiri dalam memberi dan menerima. Ya, yang paling fokus pertama itu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Kualitas yang kita berikan pada diri kita sendiri itu hasilnya akan keluar seperti bagaimana kita menerima dan memberi. Fair. Hukum sebab dan akibat. Dan di Chopwoods ya, subconscious mind, alam bawah sadar kita diminta untuk jaga jarak dulu, apapun target mimpi kita diminta untuk jaga jarak dan fokus pada hal-hal yang lebih kesehari-harian, karena bagaimana kita menghargai ya, yang ada di sekitar kita. Menghargai itu artinya kita juga di situ ada cinta gitu maksud gue. Jadi ada pengertian, ada pemahaman untuk apapun yang ada di sekitar kita. Termasuk gini ya, contoh. Di saat gue males nyapu, di saat gue males ngepel gitu, yang rugi siapa? Gue sendiri. Kenapa? Yang kotor-kotor gue gitu kan, terus ntar yang jadi jorok gue gitu kan. Karena apa? Guenya nggak fokus terhadap sekitar gue gitu ya. Pokoknya gue nggak mandi ya, kenapa? Gue capek. Kenapa lo capek? Kan gitu, jadi terus muter di situ. Kenapa? Karena gue tidak memberikan fokus dan atensi terhadap diri gue sendiri yang cukup gitu. Jadi semua itu terlihat dari yang hal-hal kecil itu ya, tanpa kita harus mengharapkan reward yang terlalu tinggi. Berangkatnya dari keseharian, karena dari situ kita akan terinspirasi untuk bagaimana mencapai apa yang tinggi tadi, target gitu. Dari subconscious mind, dari alam bawah sadar, dari literary witches oracle card ya, kita dapat love. Di bawahnya sih Chopwood gitu ya. Love itu pas banget sih nih. Tadi gue bilang karena cinta, bagaimana kita menghargai dan memahami ya. Love itu verbs, kata kerja. Pemahaman saja kurang sebelum kita melakukannya. Sebelum cinta itu menjadi berupa tindakan. Itu hanya teori. Jadi baik lagi kesehari-harian kita ya.
Kalau kita fokusnya terlalu jauh ke depan tapi kita tidak menghargai apa yang di sekitar kita tidak melihatnya dalam detil keseharian kita gitu ya, kesehatan kita juga termasuk di dalamnya gitu. Itu juga yang artinya kita masih harus banyak belajar tentang mencintai diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri. Karena apapun di luar diri kita itu hanyalah proyeksi cermin dari diri kita sendiri. Kita yang memberi arti terhadap segala situasi atau suasana di mana kita berada. Mau itu positif atau negatif, itu adalah kesadaran diri kita sendiri yang memberi arti atau nilai sebuah suasana, kondisi, atau seseorang. Itu hanyalah proyeksi dari kita sendiri. Kalau kita benci sama seseorang atau kita benci sama suatu suasana, kondisi, itu adalah pancaran dari diri kita sendiri yang terproyeksi keluar. Bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita menggunakan apa yang terlihat dari yang tidak terlihat di dalam diri kita itu, ya, kita gunakan atau kita sebagai pemicu, kita gunakan sebagai pemicu dalam kita berpikir, ya, mengolah, berproses untuk menjadi apa yang kita mau. Jadi janganlah kita menuntut perubahan di saat kita sendiri tidak mau berubah. Jadilah perubahan itu sendiri, gitu maksudnya. Makanya arti pertama dari literary witches oracle card kita dapat pisau, ya. Kalau di tarot kan pencerahan, komunikasi, eureka moment gitu ya. Eureka moment itu suatu terang, ya, suatu ide, dan memang ini adalah ide karena sword ide yang bisa jadi juga artinya ini sacrifice, pengorbanan. Kalau di secara general pisau itu sendiri juga artinya pengorbanan terhadap, ya, apapun persepsi kita dan tindakan apa yang kita lakukan berdasarkan apa yang kita tahu, karena ini adalah pengetahuan dan itu di bawahnya why. Oke. Karena semua pengetahuan itu berguna atau tidaknya, ya, tergantung dari bagaimana kita mengaplikasikannya ke dalam bentuk tindakan. Sebelum pengetahuan itu menjadi sebuah tindakan bagaimana how to apply it, gitu ya. Pengetahuan itu tidak ada artinya. How to turn knowledge into wisdom is how you going to apply your knowledge. Ya, semua tergantung cara kita berpikir, menganalisa, ya, dan apa yang kita akan lakukan dengan apapun yang kita tahu, pengetahuan itu. Ya. Love, pemahaman itu kemudian menjadi real, gitu ya. Terus di keduanya kita dapat cauldron, kuali. Nah, ini biasanya dipakai buat penyihir di zaman dulu, ya. Tapi cauldron ini mewakili 4 elemen, yaitu elemen air karena dia menampung air untuk menggodok, ya. Elemen udara, ya, karena memang itu menggunakan udara juga untuk membakar, ya. Dan ada elemen api karena memang dia menggunakan api untuk memasak. Ada elemen udara, air, tanah. Kuali itu sendiri terbuat dari tanah, ya. Yang artinya ini semuanya adalah menjadi satu, melebur, memberikan fungsi atau guna, ya, dan menciptakan suatu realitas yang berbeda dari segala pengetahuan yang ada dari setiap elemen, ya, yang kita bisa gunakan. Dengan meleburnya setiap elemen, fungsi dari setiap elemen tersebut menjadi sesuatu bentuk material yang jauh berbeda dan berguna lagi untuk kita. Itu yang gue lihat, itu yang gue dapat dari energi hari ini.
untuk si cauldron ini, kuali ini. Terus yang ketiga kita dapat wings. Yang gue tangkap di situ adalah bebas, lepas, ku tinggalkan semua beban di hatiku, ku mulai lagunya Iwa, ya bebas, lepas, ya, tanpa beban, dia terbang, dia dan semuanya itu gue ngeliatin gini, apapun pengetahuannya, apapun sourcesnya, resource-nya, ya, apapun resource-nya, apapun sumbernya, ya, kita bebas berekspresi, mengembangkan, ya, mengembangkan dan menggunakan dan memanfaatkannya untuk kepentingan diri kita sendiri dan sekitar kita, ya. Dan ini kebebasan ini, ya, ada di wings ini di bawah, to be fair. Jadi di situ dalam kebebasan, balik lagi kebebasan, lepas, ya, dalam berekspresi itu semua harus kita tahu hukum sebab dan akibatnya, ya, karena semua harus ada balance. Love, and love. Di bawahnya ada mushroom. Ada mushroom, ya, alam bawah sadar kita, gue ngeliatnya hari ini. Mushroom itu untuk alam bawah sadar kita yang kita sering tidak sadari. Waduh, di bawahnya ini, ya, di bawahnya si Chopwood ada Thinker. Oke, dah untuk oracle card-nya. Sekarang ke tarot. Ini hari ini Venus lagi berbincang dengan Neptune yang lagi retrograde di Pisces. Venus ada di Virgo, ya, biasa oposisi, ya, posisi Pisces dan Virgo, ya. Bagaimana kita melihat kesehatan kita, ya, love, di dalam kesehari-harian kita. Virgo itu tentang kesehatan dan kesehari-harian kita dan bagaimana kita menganalisa why, waktu yang kita berikan dan bagaimana kita melayani orang lain, ya, sehari-harian. Neptune adalah tentang fantasi, dream kita, mimpi kita, idealisme kita sendiri, imagine. Dan matahari ada di Libra dengan New Moon di Libra, to be fair. Incoming wave, best action to take for the highest good of all dan challenging, ya kan? Incoming wave, energi yang masuk hari ini, Two of Coins. Challenge-nya Eight of Coins, Eight of Pentacles. Best thing to take, best thing to do, Seven of Pentacles. Semuanya Pentacles loh, semuanya Pentacles. So conscious mind kita, energi alam bawah sadarnya adalah Four of Wands. Oke, Pentacles and Pentacles itu semua tentang materi, oke, tentang materi, uang. Tapi semuanya punya nilai gitu maksudnya.
semua itu punya nilai. Yang buat gua Pentacles itu juga artinya adalah waktu. Dan incoming energinya adalah Two of Pentacles. Kita sibuk menyeimbangkan atau balancing two different things, dua hal yang berbeda, ya. Yang pada artinya di saat kita fokus terhadap dua hal, ya, kualitasnya akan berbeda di saat kita harus fokus pada satu hal. Kualitas, balik lagi kualitas, ya. Kualitas dari apa yang kita lakukan dan apa yang kita berikan, itu efeknya adalah apa yang akan kita terima, apa yang kita hasilkan dan apa yang akan kita terima, ya kan? Balancing, ya. Challenge-nya adalah Eight of Pentacles, energinya Virgo. Secara detail bagaimana kita menganalisa dalam menggunakan waktu kita, ya. Dan bagaimana kita melayani orang lain dan kesehatan kita sendiri. Dan Venus ada di Virgo. Balik lagi nih sama kayak tadi, ya. Dan buat gue ngeliatnya gini, busyness, busy, kesibukan. Bagaimana kita menginvestasi waktu kita, itulah berbisnis. Dan bagaimana kita memberi value atau nilai terhadap waktu kita sendiri, itulah kita berbisnis. Investasi apa yang kalian lakukan? Investasi kalian ke siapa? Ke diri kalian sendiri atau ke orang lain? Atau ke sesuatu? Tujuannya apa? Best things to do for the highest good of all. Seven of Pentacles. Menimbang-nimbang, mencermati, observasi segala sesuatu atau usaha, waktu, fokus, energi, keterampilan yang sudah kita tanamkan, ya. Harapan apa yang kita apa harapan kita, gitu. Bisa nggak kita kalkulasi ke depannya seperti apa? Nah, di sini juga ada why. Secara alam bawah sadar kita, Four of Wands, kita ingin merayakan sesuatu. Ini energinya merayakan. Entah itu suatu fondasi, entah itu rumah baru, ya, fondasi baru. Yang jelas sudah happy dulu. Di bawahnya ada Nine of Wands. Kita hampir di ujung jalan. Energinya di ujung. Kita udah di ujung jalan. Satu langkah lagi kita either jatuh atau terbang. Kembali ke persepsinya masing-masing. Ada yang bilang jatuh, berjatuhlah gitu. Ada yang bilang terbang, dia pasti akan terbang. Karena dia akan cari tahu gimana cara terbang, Bo. Kalau dia mikir akan jatuh, dia akan mundur. Dia nggak akan cari tahu gimana caranya untuk jatuh, enggak. Dia akan mundur, udah titik, balik badan. Itulah limitation atau persepsi. Jadi apa yang kita yakini, apapun yang kita yakini, itu yang memberi itu yang mengkontribusi dengan apapun yang kita rasa. Jadi bagaimana cara kita merubah persepsi atau keyakinan kita untuk bisa menyeimbangkan apapun yang kita rasa untuk bisa tetap maju.
Do I make myself clear? Semoga aja ya. Eight of Wands, kita akan meninggalkan apapun itu yang tidak lagi ada efeknya atau efek positifnya untuk kita. Ya. Baik, kita sudah saatnya kita mampu memilah lingkungan, teman, apapun itu, ya, supaya melihat untuk yang cocok, ya, memilah apapun itu yang datang ke kita, ya, itu dengan tolak ukur, ya, yang cocok untuk versi gue masa depan, versi gue di masa depan, bukan versi gue di masa lalu, tapi versi gue di masa depan. Sudah saatnya kita mampu memilah, ya, mana yang baik buat gue di masa depan, bukan mana yang baik buat gue di masa lalu, karena cara berpikir kita setiap kali berubah, sadari atau tidak. Setiap pengalaman di setiap harinya, ya, itu menambahkan kita pengetahuan yang kita sadari atau tidak. Kita pun tidak punya obligasi, tidak ada obligasi untuk tetap sama dengan diri kita 10 menit yang lalu. Tapi bagaimana caranya? Karena bagaimanapun kita nge-set mindset kita, nge-set diri kita ke masa depan, ya, bukannya kita akan meninggalkan mereka semua yang sekarang ada di sekitar kita, bukan. Mereka yang memang sesuai dengan vibrasi dan energi kita akan stay kemanapun kita melangkah. Kita nggak mutusin, kita hanya yakin dengan apa yang kita mau fokus dan arah tujuan kita tahu. Siapapun yang memang sejalan atau se-align dengan energinya kita, dia akan stay. Kalau enggak, ya enggak semua harus sesuai. Setiap orang punya vibrasi dan prosesnya masing-masing, nggak harus ada yang dipaksakan. Karena yang namanya rasa atau cinta itu tidak bisa dipaksakan, hanya bisa dipahami, dimengerti, kembali lagi dilepaskan. Wings, kebebasan dan Queen of Pentacles, energinya Capricorn, home and family dan foundation, ya, bagaimana kita nurturing, ya, sekitar kita, ya, termasuk di finansial, ya, itu kayaknya jadi fokus kita energinya, ya, itu energinya Saturn, Jupiter, ya, dan Pluto. Dan King of Wands, energinya Aries, ya, Mars in retrograde, Chiron, healing. Bagaimana kita ingin memulai sesuatu dan mengambil kendali akan hidup kita sendiri, dan bagaimana kita mengekspresikan itu ada Leo di belakangnya, energi Leo, ya. Kalau energi Leo adalah network kita sendiri, bagaimana kita menggunakan network, ya. Nah, tadi apa yang ada di sekitar kita, menggunakan apapun sumber daya yang ada di sekitar kita untuk bekerja sama, melebur menjadi satu, meng-create sebuah realitas yang memang berguna untuk diri kita sendiri. Right? Oke, udah gitu aja.
Semoga berguna. Sampai ketemu besok. Dah.